Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin, wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat beliau sekalian, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Malam ini masuk malam yang ketiga bulan Rajab 1439 Hijriah. Rajab, bukan Rajab, karena dalam masyarakat terucap Rajab, entah terucap Rajab, entah terdengar Rajab. Yang jelas tidak ada ain di sana, Rajab. Ya, mungkin sebutan ain itu keluar karena terbawa-bawa oleh ada sebutan Sya'ban di depannya. Jadi karena ada Sya'ban maka akhirnya Rajab, Sya'ban. Ya, bila dibiarkan nanti akan bertambah menjadi Ramadan. Ya, jadi diluruskan ucapannya Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Dan dalam beberapa hari terakhir ini ada banyak masuk pesan-pesan berantai tentang fadilah bulan Rajab dan puasa padanya, yang pahalanya itu luar biasa sekali. Satu hari dapat pahala seperti 700 tahun, 2 hari sekian ratus tahun. Dan saya yakin bila hadis ini benar, pasti nggak ada lagi warga Aceh yang masuk neraka, semuanya masuk surga. Dan yang luar biasanya lagi, nggak perlu puasa, cukup pesan itu dikirimkan kembali dan dapat pahala 80 tahun. Bayangkan, hanya kirim SMS saja pahalanya 80 tahun. Pasti yang pertama masuk surga adalah Telkomsel, karena memfasilitasi pengiriman SMS, hanya memberitahukan saja. Jadi perlu kita luruskan kembali pemahaman ini, sebab oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam sebuah kitab beliau yang bernama Al-Manarul Munif fi Ma'rifatil Ahadits Sahih wa Dha'if menyatakan salah satu indikasi itu bahasa orang pandai, salah satu tanda-tanda bahwa hadis itu dhaif adalah bahwa janji pahala terlalu besar dibandingkan jenis ibadah yang dilakukan, bahkan besarnya itu mengalahkan fadilah ibadat yang sudah tersebut di dalam nas yang sahih dan mutawatir di dalam Al-Quran dan yang diyakini oleh umat Islam. Ibadah yang paling besar pahalanya itu adalah malam Lailatul Qadar. Sedemikian besarnya sampai setiap muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mulai dari mendiskusikan kapan Lailatul Qadar. Ada imam Hanafi yang katakan Lailatul Qadar itu bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga pada bulan-bulan yang lain. Ada Imam Maliki dan Hambali yang katakan Lailatul Qadar itu pada malam 10 yang akhir dari Ramadan, dan Imam Syafi'i yang katakan sejak dari malam pertama Ramadan. Orang begadang menanti, ternyata pahalanya hanya 1000 bulan. 1000 bulan bila dibagi 12 didapati angka 83,3, 83 tahun 3 bulan. Jadi ibadah yang kita cari dan kita jaga dengan bermujahadah sepanjang 30 malam atau 29 malam itu ternyata hanya, dalam tanda kutip, hanya 83 tahun pahalanya. Bayangkan dibandingkan dengan mengirim SMS ini
dapat pahala 80 tahun. Jadi selisihnya hanya 3 tahun 3 bulan. Jadi kalau itu selisihnya, saya lebih mau untuk kirim SMS ini daripada begadang sepanjang bulan Ramadan. Kenapa? Selisihnya hanya 3 tahun. Jadi sungguh sia-sia begadang sepanjang Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar yang pahalanya hanya 83 tahun. Karena ada ibadah lain lebih praktis, cukup kirim SMS saja kepada beberapa orang kawan Anda dan Anda dapatkan pahala 80 tahun. Tinggal contoh, nanti kirim sebuah SMS kali lebih pahala. Jadi itu sesuatu yang tidak logis. Maka ini masuk dalam bab at-targhib wa tarhib. Apa makna targhib? Menggalakkan, menggemarkan orang lain untuk beribadah dengan janji pahala yang luar biasa. Apa makna tarhib? Menakut-nakuti. Maka kata-kata teroris dalam bahasa Arab itu disebut dengan irhab, menakut-nakuti. Maka tarhib, menakut-nakuti orang yang berbuat dosa dengan ancaman dosa yang luar biasa. Banyak contoh dalam masyarakat kita untuk ancaman dosa ini. Salah satu contoh yang paling nyata, betapa dalam pemahaman masyarakat, orang yang berhadas besar itu tidak boleh melakukan aktivitas apapun sebelum mandi hadas besar. Tidak boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh memasak. Bila melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka setiap benda yang disentuh itu akan melaknatnya. Maka dalam bahasa orang Aceh sebutnya menyegah lam manu wajib tercukeh kena itrapa ali kana. Tercukeh beri itrapa ali beri. Tercukeh itrapa ali. Serapa itu bahasa Aceh, kutuk bahasa Indonesia, dan laknat dalam bahasa Arab. Sedangkan laknat masuk dalam ciri-ciri dosa itu adalah dosa besar ketika pelakunya diancam dengan laknat. Dan tidak setiap dosa besar akan dilaknat. Zina dosa besar, tapi orang berzina tidak dilaknat. Anehnya, junub bukan dosa, tapi orang yang berjunub jalan-jalan sudah dilaknat. Maka terbalik. Akhirnya masyarakat, warga kita tidak takut berbuat zina, hanya takut jalan-jalan kalau sedang junub. Sehingga banyak pasangan yang berbuat zina ketika digerebek, mereka tidak takut berzina, hanya takut lari karena masih dalam keadaan junub. Jadi ketika digerebek memilih untuk mandi hadas besar dulu baru lari. Jadi kalau itu yang terjadi, akan berdampak bahwa mereka rata-rata tertangkap basah. Kenapa? Tertangkap ketika sedang mandi. Digerebek kan itu mana oleh. Itu benar-benar tertangkap basah secara harfiah. Ini pemahaman yang sangat keliru. Itu contoh masuk dalam bab at-targhib wa tarhib. Satu kita luruskan dulu. Yang kedua, puasa di bulan Rajab berbeda dengan puasa Rajab. Saya sejauh ini belum mendapati referensi tentang puasa sunnah Rajab. Karena dari 4 bulan haram, ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 38 kalau tidak salah, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kapan penetapan setahun 12 bulan? Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak dari Allah menciptakan langit dan bumi, 1 tahun itu sudah 12 bulan. Maka tidak ada satu peradaban dan bangsa pun yang menolak realitas bahwa setahun 12 bulan. Silahkan periksa semua sistem penanggalan dan kalender, pasti setahun itu 12 bulan. Mulai dari kalender Mesir kuno setahun 12 bulan, kalender Tionghoa Cina yang sudah sangat tua itu Imlek setahun 12 bulan, kalender tahun Saka yang kemarin mereka sedang menyepi itu juga setahun 12 bulan, kalender Masehi setahun 12 bulan, sampai yang ilustrasinya pun yang zodiak itu tetap ada 12 zodiak 12 bulan rasi bintang, apalagi yang Hijriah tetap 12 bulan. Yang sedikit berbeda di Indonesia ada kalender yang 13 bulan dan itu khusus untuk pegawai negeri. Ada bulan yang ke-13 just in Indonesia. Saya nggak tahu nama bulan yang ke-13 ini bulan apa.
12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak dari hari Allah menciptakan langit dan bumi sudah 12 bulan, tidak bisa dibantah. Minha arba'atun hurum. Sebahagian dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Nah, terjadilah perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengembalikan dhamir hinna kepada 4 bulan, ada yang mengembalikan dhamir hinna kepada 12 bulan. Jadi kalau mengambil pendapat yang pertama, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan tersebut. Makanya orang Arab menghargai 4 bulan ini dengan gencatan senjata. Tidak ada perang pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Sya'ban. Ada yang mengembalikan dhamir kepada 12 bulan. Maka janganlah kalian berbuat zalim sepanjang 12 bulan tersebut. Ini prinsip besarnya. Allah tidak sebutkan bulan yang 12 ini, dijelaskan oleh Nabi di dalam banyak hadis yang isinya sama dengan redaksi berbeda-beda. Al-ashhurul hurumu arba'atun, bulan-bulan haram itu ada 4, sebagaimana dalam ayat tadi, minha arba'atun hurum, salasatun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berturut-turut, wa wahidatun fardun, dan ada 1 bulan yang berdiri sendiri. Yang berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang berdiri sendiri adalah bulan Rajab. Dari 4 bulan haram ini, hanya 2 bulan yang memiliki ritual ibadah khusus tidak terdapat pada bulan yang lain. Yang pertama bulan Zulhijjah, dan yang kedua bulan Muharram. Pada Zulhijjah ada 3 ibadah yang tidak terdapat pada bulan yang lain. Ada puasa sunat khusus, namanya puasa Arafah dan puasa Tarwiyah. Ada salat sunat khusus yang namanya salat Idul Adha, dan ada ibadat khusus yang namanya ibadah haji, Al-Hajju Arafah. Maka tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Bulan Muharram ada 1 ibadah khusus, namanya puasa Ashura dan puasa Tasu'ah. Tidak ada pada bulan yang lain. Walaupun ada tanggal 10 di bulan yang lain, tapi tidak disunatkan puasa secara khusus pada tanggal 10 bulan selain dari bulan Muharram. Tidak disunatkan puasa secara khusus pada tanggal 9 setiap bulan kecuali pada bulan Zulhijjah dan pada bulan Muharram yang kita sebut dengan Tasu'ah. Tapi yang 9 bulan Muharram Nabi tidak pernah puasa. Tidak pernah puasa. Hanya pada Ashura tahun ke-10 setelah hijrah, beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat, "Lau baqitu ila qabilin la asumanna tasu'ah." Kalaulah saya masih hidup sampai tahun yang akan datang, sungguh saya benar-benar akan berpuasa pada hari yang ke-9-nya. Beliau sampaikan itu pada 10 Muharram, dan Allah Ta'ala berkehendak bahwa Nabi kita berpulang ke hadratnya pada 3 bulan kemudian, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal belum berpulang ke rahmatullah. Tidak pernah Nabi berpuasa Tasu'ah 1 hari pun, tapi sepakat para ulama bahwa puasa di hari tersebut disunatkan. Itu disebut dengan sunnah hamniyah. Nabi pernah bercita-cita. Ya. Sedangkan sisa bulan yang lain, bulan Zulqa'dah dengan bulan Rajab, tidak ada puasa sunat khusus. Yang ada adalah puasa sunat yang berlaku pada bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Kenapa disebut selain Ramadan? Karena pada bulan Ramadan tidak ada puasa sunat. Nah, maka jangan rencana puasa sunat bulan Ramadan, ilham. Yang ada adalah puasa wajib. Pada bulan yang lain boleh puasa wajib, tapi pada bulan Ramadan tidak boleh puasa sunat. Pada bulan yang lain boleh puasa wajib. Kenapa? Karena puasa wajib bukan hanya puasa Ramadan, termasuk puasa wajib qada Ramadan, termasuk puasa wajib puasa kifarat, termasuk puasa wajib adalah puasa nazar, termasuk puasa wajib adalah orang yang membayar dam ketika melaksanakan haji ataupun umrah dan melanggar ketentuan. Tidak menyembelih seekor kambing. Fasiyamu salasati ayyamin fil hajj
wa sab'atin idza raja'tum, maka diganti dengan puasa 3 hari ketika sedang melaksanakan haji dan 7 hari ketika sudah pulang ke keluarga kalian. Maka tidak ada puasa sunat di bulan Ramadan, hanya ada puasa sunat di luar Ramadan. Yang puasa sunat ini berlaku pada setiap bulan, termasuklah bulan-bulan haram, dan diantaranya adalah bulan Rajab. Jadi kalau pertanyaan, Ustaz, bagaimana niat puasa Rajab? Tidak ada niat puasa Rajab. Yang ada adalah niat puasa sunat kebetulan di bulan Rajab. Maka apa puasanya? Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang kitab Asrarus Siyam, rahasia-rahasia puasa. Ada puasa sunat. Salah puasa sunat itu ada beberapa kategori. Ada puasa sunat yang berulang dengan sebab berulangnya tahun. Bukan dengan berulang tahun, tapi dengan berulangnya tahun. Sebab nanti ada yang puasa karena berulang tahun. Dan itu juga dipraktikkan. Kalau tidak salah, saudara-saudara kita muslim yang ada di Madura, mereka puasa sunat pada hari ulang tahunnya. Saya kenal beberapa orang kawan dapat informasi, katanya, kami Ustaz sebagai wujud rasa syukur, kalau kami tahu hari kelahiran, maka di hari itu, di tanggal kelahirannya itu dilaksanakan puasa. Kenapa? Mencontoh dari Nabi, karena Nabi berpuasa pada hari lahirnya. Jadi dipraktekkan ada puasa sunat pada hari lahir. Kalau tidak salah, apakah benar atau tidak, itu menjadi bahan penelitian bagi para mahasiswa. Boleh dikaji kembali. Ini berulang tahun. Apa saja puasa sunatnya? Di antaranya adalah puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasu'a, puasa Tarwiyah, dan seterusnya. Ada puasa sunat yang berulang dengan berulangnya bulan. Di antaranya ada puasa sunat awal bulan, tengah bulan, dan akhir bulan. Yang tengah bulan itu dinamakan juga dengan as-siyamu fi ayyamil bidh, berpuasa pada hari-hari putih. Kenapa disebut hari putih? Karena malamnya tanggal 13, 14, dan 15 biasanya bulan bercahaya terang. Maka yang terang itu diidentikan dengan putih, dan yang putih itu sering disebut dengan terang. Maka ketika kita punya anak dan kulitnya putih, ini disebut oleh kawan-kawan, oh maaf nerangku. Ketika kita punya anak dan kulitnya hitam, disebut oh seput hak gonku. Jadi seput gambaran gelap dan terang gambaran putih. Jadi ini sudah terbiasa dipakai mulai dari literatur bahasa Arab sampai kepada bahasa Indonesia dan bahasa Aceh. Itu berulang setiap bulan, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Ada puasa sunat yang berulang setiap pekan. Saya tidak pernah bosan-bosan untuk meluruskan kembali bahasa, bukan setiap minggu. Kita tidak mengenal istilah minggu kecuali kemarin sore. Setiap pekan. Makanya dalam tradisi kita ada hari-hari pekan. Hari pekan itu 7 hari sekali. Kalau di Selimung setiap hari Senin, hanya orang pekan bukan. Kalau di Berenun setiap hari Sabtunya orang pekan bukan. Kenapa? Berulang setiap 7 hari sekali. Maka dinamakan hari pekan. Yang berbeda sedikit di Cetkeung, hari pekannya 3 hari sekali. Memang kami tampil beda, Cetkeung di lawan. Jadi kami dalam sepekan itu 3 kali hari pekan. Luar biasa Cetkeung. Memang Cetkeung. Dalam sepekan itu ada puasa sunat yang berulang. Puasa sunat apa saja? Senin dan Kamis. Puasa sunat setiap hari Senin dan puasa sunat setiap hari Kamis. Ada yang puasa sunat setiap hari. Boleh, dengan catatan tidak boleh sepanjang bulan terus-menerus berpuasa. Karena dikutip dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau menyatakan tidak pernah Rasulullah berpuasa sunat sebanyak puasa beliau di bulan Sya'ban. Tapi tetap saja beliau berbuka puasa 1-2 hari diantaranya. Maka ada sebagian ulama yang berpendapat makruh berpuasa 1 bulan penuh. Kalau ingin berpuasa 1 bulan, tinggalkan 1-2 hari diantaranya agar tidak menyerupai seperti bulan Ramadan. Maka nanti diambillah puasanya seperti puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Itu yang berulang-ulang setiap hari. Nah pertanyaannya, di bulan Rajab ini puasa apa? Itulah jenis puasanya. Puasa yang berulang setiap pekan atau puasa yang berulang setiap hari. Maka boleh diniatkan, saja aku niat puasa sunat hari Senin karena Allah Ta'ala. Saja aku niat puasa sunat hari Kamis karena Allah Ta'ala. Saja aku niat puasa sunat puasa putih karena Allah Ta'ala. Jadi sunat berulang-ulang demikian. Tapi tidak ada modelnya saja aku niat puasa sunat Rajab karena Allah Ta'ala.
Tidak ada, tapi bukan berarti tidak boleh dikerjakan. Boleh, silakan saja, sah-sah saja, dan itu tetap namanya puasa. Tapi ketika ditanya referensinya di mana, ada hanya dalam satu kitab yang nama kitab ini Wallahu A'lam. Dan penulisnya juga dengan nama yang sama. Siapa penulisnya? Wallahu A'lam. Kenapa? Karena tidak ada kitabnya dan tidak ada penulisnya. Di nama kitab itu kitab Wallahu A'lam, dan penulisnya adalah Ustaz Wallahu A'lam. Jadi boleh dipraktikkan tapi tidak ada referensinya. Nah, orang mau ibadah kenapa dilarang-larang? Sebab puasa tetap jenis ibadah. Tidak boleh dilarang selama tidak menyalahi ketentuan. Apa ketentuannya? Yang pertama, tidak boleh berpuasa sunat pada 5 hari dalam setahun. Hari apa saja? Yang pertama 1 Syawal, Idul Fitri. Yang kedua 10 Zulhijjah, Idul Adha. Yang ketiga 11 Zulhijjah. Yang keempat 12 Zulhijjah. Dan yang kelima 13 Zulhijjah. Disebut juga sebagai hari Tasyrik, Ayyamut Tasyrik. 5 hari itu dalam setahun haram berpuasa. Ada lagi yang haram berpuasa. Kapan? Setiap hari. Untuk siapa? Seorang istri. Dalam keadaan bagaimana? Ketika suaminya sedang berada di rumah. Maka bagi ibu-ibu yang masih punya suami, ketika akan puasa sunat, ketika akan sholat sunat, disyaratkan izin suami. Tidak halal bagi seorang perempuan untuk mengerjakan puasa sunat dan sholat sunat ketika suaminya sedang berada di rumah, kecuali dengan seizin suaminya. Maka walaupun puasa itu ibadat, kalau suami tidak izinkan, tinggalkan puasa. Maka jangan sok-sok taat di depan suami. Nanti promosi dong. Iraman cibu orang kalau ada rajin tak puasa. Maka suami boleh mengatakan ada puasa pun rata kata suami. Kenapa? Enggak pati habake. Makanya itu adalah hak reman suami. Maka betapa beruntung ibu-ibu yang suaminya malas puasa. Kenapa? Tidak perlu puasa sunat. Itu dengan bahasa sarkas. Jadi ini prinsip dasarnya. Ada setiap hari yang haram puasa. Kenapa? Karena suami ada di rumah dan tidak izinkan istrinya untuk puasa. Maka jangan nekat puasa. Ada istri yang tidak boleh sholat sunat di rumah. Kenapa? Karena suaminya tidak izinkan untuk sholat sunat. Patuh pada suami wajib, sedangkan sholat sudah dinamakan sunat. Yang wajib lebih didahulukan daripada yang sunat. Tapi ini kan perintah Allah. Sholat sunat itu kan perintah Allah. Iya, sholat sunat perintah Allah. Lalu yang memerintahkan para istri untuk taat kepada suami siapa? Itu juga perintah Allah. Maka perintah Allah dengan perintah Allah jangan diadu-adu, diambil prioritas mana yang didahulukan dan mana yang kemudian diabaikan lebih dahulu. Maka terasa aneh saja ketika kemudian prioritasnya menjadi terbalik. Seorang istri ketika dilarang oleh suami untuk sholat sunat wajib patuh. Seorang istri ketika akan permisi ke masjid sholat berjamaah ketika dilarang oleh suami wajib patuh. Bahkan sholat berjamaah ke masjid ketika dilarang oleh suami wajib patuh. Apalagi kalau sekedar mau berzikir, mau kemana? Mau berzikir di mana? Di Taman Sari, di Belang Padang, di Masjid Raya. Dilarang oleh suami, baik-baik jak keling lelon tu dalam satu kunku, anak pun damai-damai ngelang dia. Wajib patuh. Yang tidak wajib patuh kepada suami adalah ketika istri akan ke tempat pengajian, apakah di masjid, di balai, di manapun tempat pengajian, tidak wajib patuh kepada suami kecuali, mana kecuali aja, kecuali suami itu mampu untuk mengajar sendiri istrinya. Begitu istri pamit, bang mau permisi dulu, mau kemana? Mau ke masjid, ada apa? Ada pengajian, mau pucat bu, ini pakai praktiknya. Diajarkan oleh suami, itu baru wajib patuh. Tapi suami jenis ini termasuk spesies langka yang harus dipelihara dari kepunahan. Kenapa? Tidak bertemu kondisi yang memenuhi syarat. Ada suami yang alim, mampu mengajar istri kecuali istrinya sendiri. Semua istri-istri yang lain ingin mengaji datang kepada beliau atau beliau datang kepadanya. Yang tidak mampu diajarkan hanya istri sendiri. Termasuk saya yang sedang bicara di depan ini. Istri sendiri tidak sanggup diajarkan. Bukan karena tidak mampu dan bukan karena istri tidak mau, karena ketika sudah sampai ke rumah sudah beda pengajiannya. Beda pengajian. Jadi itu sebuah kendala. Kondisi kedua baru tidak wajib patuh ketika suami mampu untuk mendatangkan ustadz yang mengajarkan ngaji secara khusus.
Bang, saya mau pamit. Mana? Ke masjid. Untuk apa? Mau mengaji. Duk ila rumah. Bang, lebih tahu saya ini yang pembunuh. Baru wajib patuh. Tapi mengajar sendiri tidak mampu, menghadirkan ustaz untuk mengajar tidak mampu, maka istri tidak wajib patuh kepada suami. Ya, saya mau ke masjid bang, pengajian. Duk ila rumah. Aku ya buat. Apa ini rumah? Tidak wajib patuh. Kenapa? Karena perintah menuntut ilmu kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar. Tapi sholat berjamaah ke masjid boleh ditawar. Nah masalahnya ternyata hadir di majelis zikir itu lebih semangat daripada hadir di majelis pengajian. Padahal zikir boleh dimanapun dan kapanpun, sedangkan pengajian tidak di semua tempat dan tidak di semua waktu. Maka ada prioritas yang terabaikan. Itu yang harus kita pahami dengan baik dan dengan bijak. Bukan berarti tidak boleh ikut zikir. Kalau mau ikut zikir, ajaklah suami. Ajak suami, bang yuk kita zikir. Nah, pelan-pelan. Mungkin zikir belum mau, yang tidak mau cuma sholat. Yang jangan ajak sholat, yang beratib, ada barang aja gitu kan. Ya, yang baik sembahyang katanya. Oh, anak-anak sembahyang ini tak beratib ditambah. Oh, jadinya. Ya, jadi itulah realitas bahwa kita mengabaikan skala prioritas ini. Jadi di bulan Rajab tidak ada puasa khusus yang namanya puasa Rajab. Tetapi kerjakan saja puasa-puasa sunat yang sudah dipraktekkan di bulan-bulan yang lain. Fadilahnya menjadi tinggi karena pelaksanaannya di bulan Rajab. Analogi yang paling sesuai. Mungkin kita pernah main Scrabble, itu belok-belok angka. Sudah tertulis nilainya 1, 2, 3 sampai dengan 8. Dimanapun diletakkan tetap tidak perubahan angkanya. Mau di warna putih, mau di warna biru, mau di warna merah, tetap 1 sampai dengan 8. Yang membedakan adalah bahwa di warna biru itu tertulis double point. Di warna merah itu tertulis triple point. Maka walaupun 8 karena di kotak biru menjadi 16. Walaupun 8 karena di kotak merah menjadi 24. Maka puasa sunat hari Senin dan hari Kamis walaupun puasa sunat pahalanya sama. Karena kedudukannya di bulan haram maka menjadi istimewa. Tetapi bukan puasa sunat khusus dengan nama puasa sunat Rajab. Maka kita niatkan saja aku niat puasa sunat hari Senin karena Allah Ta'ala, saja aku puasa sunat hari Kamis karena Allah Ta'ala, dan seterusnya. Dan yang namanya puasa sunat tetap tunduk kepada peraturan bahwa boleh berbuka kapanpun apabila ada halangan ataupun apabila tidak ada halangan. Jadi kalau sedang berpuasa tiba-tiba ada yang tawarkan makan siang, yuk makan siang yuk. Diajak makan siang, maka pilihan kembali kepada diri Anda, menyelamatkan puasa atau menyelamatkan makan siang. Kalau menyelamatkan puasa, maka jangan sampai berdosa. Apa kira-kira alasan yang dikemukakan? Oh, minta maaf bang, saya puasa hari ini. Bagi orang yang tidak terbiasa puasa sunat, ketika menyatakan halangan ini, yakinlah bahwa telinganya tidak stabil lagi. Iya, punya kita. Ya, tapi jawab aku, oh, mereka apa kan lem foto, lem foto aja. Jadi karena tidak pernah puasa, begitu menyatakan diri puasa sunat, timbul perasaan ria, perasaan bangga. Tok belum teroy, taruhnya pernah aja gerakan teroy. Ini puasa. Timbul perasaan bangga ria itu menghabiskan pahala puasa. Sensitif sekali. Ke pahala hanam rompok, bucau ropi prihino. Maka rugo 2 kali lipat. Oh, jangan disebutkan puasanya, kita beralasan yang lain saja. Ya, tapi jauh bucau, ini tapi jauh boleh. Mau mereka maaf, bandel apa jauh? Bandel apa jauh? Puasa sunat, berbohong dosa. Yang gak beralam. Puasanya sunat, berbohongnya dosa, dan dosa berbohong tidak sepadan dengan pahala puasa sunat. Maka kecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa puasa sunat dan kawannya ini paham, jadi begitu dia kata, tidak ada apa jawab kau jawab itu. Oh, mereka memahami dengan puasa. Santai saja, tidak ada perubahan suasana batin ketika dia menyatakan diri puasa. Lanjutkan puasanya. Kenapa? Karena Anda mendapatkan pahalanya sebab Anda tidak merasa timbul riya dan lain sebagainya. Maka salah satu solusi menghadapi penyakit riya adalah biasakan. Ada orang, Ustaz, saya sebenarnya mau sholat berjamaah ke masjid, tapi saya takut kalau ke masjid timbul riya. Selama itu dipelihara takutnya, Anda akan selalu riya setiap kali ke masjid. Riya, kakak hanya di masjid. Tapi bagaimana solusinya? Silahkan datang ke masjid walaupun riya. Riya itu datangnya hanya sebentar, lama-lama hilang riyanya. Yang riya itu yang jarang-jarang ke masjid, yang setiap hari ke masjid hilang riyanya.
Sama seperti orang baru beli sepeda, hantam ke tangan mereka jangan tapak aku beli. Aku beli tangan, begitu beli sepeda, rianya itu luar biasa. Lalau je lalang gelantu jangan tangan. Nah, kenapa? Bangga. Tapi lama kelamaan bosan alah tangan. Kapan timbul ria lagi? Ketika tangannya itu pakai mesin, jadi sepeda motor. Nah, dari sepeda menjadi sepeda motor. Dari bicycle menjadi motorcycle. Ya, ketika sudah punya sepeda motor timbul ria lagi. Itu jemaahnya semangat apa? Undang baru. Ya, bahkan minum kopi pun semangat. Parkirnya harus di depan meja tempat duduk supaya orang melihat bahwa dia sudah naik sepeda motor. Kapan timbul bangganya, rianya? Hanya sebentar. Ketika dia sudah merasa itu biasa, hilang perasaan ria. Kapan naik rianya lagi? Ketika naik kelas, beli mobil. Nah, itu baru celana dari panjang jadi pendek. Nah, itu ciri-ciri orang kaya baru. Nah, ada motor beratan dulu panjang, menang motor itu langsung panik dulu. Nah, untuk orang yang kaya. Itu ciri-ciri orang kaya baru, terkejut oleh perubahan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka demikian pula ibadat. Orang yang tidak pernah ibadat, sekalinya ibadat timbul ria. Tengok kanan kiri, orang kalian Tuhan. Ya, tapi ketika sudah lama-lama terbiasa ibadat, normal. Maka demikian pula orang yang puasa sunat. Yang jarang-jarang puasa sunat, itu akan timbul perasaan ria ketika dia mengutarakan. Saya selalu mengkritik, kenapa mengutarakan yang tidak menselatankan sekali. Ketika dia mengutarakan bahwa dia sedang puasa, tapi ketika sering dipraktikkan puasa sunat ini akan normal dengan sendirinya. Ya, ini kondisi realitas kejiwaan manusia. Maka ketika diundang kenduri, penuhi saja undangan kenduri tersebut. Kalau kira-kira bermasalah apabila menyatakan alasan sedang puasa, nanti takut ria dan lain sebagainya, nikmati saja. Sebagian ulama berpendapat puasa yang setengah hari sudah ditulis pahala. Sebagian ulama berpendapat karena tidak penuh setengah hari maka tidak dicatat pahala. Tapi lebih banyak yang setuju kepada ibadah sunat. Ketika tidak memenuhi target maka sebatas yang kita kerjakan pahalanya tetap utuh. Beda dengan ibadah wajib. Salat Isya 4 rakaat. Enggak sanggup 4 rakaat dia berhenti pada 3 rakaat, batal seluruhnya. Beda dengan salat sunat. Rencananya mau tahajud 12 rakaat ternyata berhenti pada 2 rakaat. 2 rakaat dapat pahalanya. Salat tarawih rencananya 20 rakaat berhenti di 2 rakaat, 2 rakaat dapat pahalanya. Salat Isya 4 rakaat dia hanya berhenti pada rakaat yang ketiga. 10 rakaat dia batal salatnya. Orang puasa sunat dia berbuka tengah hari, setengah hari sudah sah puasanya. Orang puasa wajib 1 menit belum tiba waktu berbuka dia berbuka direset ke 0 kembali. Orang sedekah sunat rencana mau sedekah 5.000 ternyata yang tersisa 1.000 dapat pahalanya. Orang yang wajib zakat, zakatnya 50.000 dia kurangi 500 rupiah, 49.500 batal zakatnya. Kenapa? Yang wajib tidak dapat dinegosiasi pada batas minimal, tetapi yang sunat dapat dinegosiasi ulang. Ya, maka itu prinsip-prinsip dasar tentang ibadah. Maka di bulan Rajab tidak ada yang berbeda, tidak ada yang berubah kecuali bahwa bulan ini adalah salah satu dari bulan-bulan haram. Maka fadilah ibadat padanya berdasarkan kutipan dari Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau katakan puasa sunat 1 hari di bulan haram fadilahnya seperti berpuasa 30 hari pada bulan yang lain selain dari bulan haram dan bulan Ramadan. Berpuasa 1 hari di bulan Ramadan fadilahnya seperti 30 hari pada bulan-bulan yang haram. Maka ada fadilah lebih disebabkan kedudukan bulan Rajab ini. Maka oleh karena itu kita nafikan informasi yang beredar bahwa itu tidak benar, itu adalah hoax. Tetapi kita hormati bahwa bulan ini adalah bulan haram dengan meningkatkan ibadah dari yang biasanya kita praktekkan. Yang tidak pernah berjamaah mulai berjamaah, yang jarang-jarang berjamaah didisiplinkan jamaah, yang tidak pernah sholat mulai sholat, ditingkatkan sedikit demi sedikit dengan memperhatikan skala prioritas ini, aulawiyah, apa yang harus didahulukan dan apa yang boleh diabaikan lebih dahulu. Jadi itu sekedar informasi karena sebagaimana kata Imam Ali bin Abi Thalib, afdalul ilmi ilmul hal, bahwa ilmu yang paling baik adalah ilmu zaman now, ilmu yang kekinian sesuai dengan keadaan seseorang. Karena kita sedang di bulan Rajab, maka kita bahas sedikit tentang bulan Rajab. Ilmu tanyo benar, amai tanyo
akhirat ile tanyo